Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama yang saya hormati, saya taati, kepada yang terhormat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Kedua kalinya semoga selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi ayat ini tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, bukan orang Kristen, Hindu, Buddha, bukan, tapi orang yang beriman, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, yaitu mulai dari Nabi Adam. Tujuannya apa puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam puasa ini ada suatu malam yang sangat luar biasa. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Suatu malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menggapai keistimewaan Lailatul Qadar? Yaitu dengan melaksanakan amal-amal soleh. Yang pertama adalah iktikaf di masjid. Artinya kita berangkat ke masjid, masuk masjid, duduk menghadap kiblat, niat nawaitu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Yang dibaca apa? Dzikir, sholawat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Kalau 2 huruf 20 kebaikan. Kalau 1 juz pahalanya sangat luar biasa, ya, banyak sekali. Membaca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Itu kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, maka 10 kebaikan itu dikalikan 1000 bulan atau dikalikan 83 tahun. Jadi membaca satu kali membaca Al-Quran ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka satu kali dikalikan 83 tahun. Tuh. Yang kedua, amal-amal soleh yang kedua adalah sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud
dikerjakan apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita yang telah lalu itu dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kemudian kita dibangunkan rumah di surga. Itu satu kali ketemu malam Lailatul Qadar. Kalau ketemunya 2 kali, berarti kita dibangunkan rumah di surga 2. Kalau ketemu malam Lailatul Qadar 3 kali, berarti kita dibangunkan Allah rumah di surga 3 rumah. Kemudian amalan soleh yang ketiga adalah doa. Ya, perbanyak doa. Doa itu adalah senjata orang Islam. Ya, jadi jangan diremehkan doa. Hadirin yang berbahagia, Malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, ada hamba Allah atau wali Allah ya, yang bernama Sam'un. Sam'un ini perang dengan orang kafir bertahun-tahun itu selalu menang. Sam'un selalu menang, tidak pernah kalah ya. Kemudian orang-orang kafir ini ya punya siasat ingin menemui istrinya Sam'un. Istrinya Sam'un itu juga orang kafir. Kemudian ketika orang kafir bertemu dengan istri Sam'un, orang kafir bilang, kalau kamu bisa membunuh suamimu, maka kamu akan saya beri harta yang banyak ya, harta yang melimpah. Tawaran itu diterima oleh istrinya Sam'un ya. Istrinya Sam'un mengiyakan. Akhirnya suatu ketika Sam'un tidur ya, kemudian tangan dan kakinya Sam'un itu diikat sama istrinya ya. Ketika Sam'un bangun, tali itu lepas. Sam'un bilang, siapa yang mengikat saya? Jawabnya istrinya, saya. Kata istrinya, saya ingin menguji kekuatanmu. Nah, cerita itu sama istrinya Sam'un dikabarkan sama orang kafir. Kemudian orang kafir ngasih rantai besi ya, rantai besi untuk mengikat Sam'un. Ketika Sam'un tidur ya, tangan dan kakinya diikat sama rantai besi oleh istrinya. Ketika Sam'un bangun, rantai besi itu lepas lagi ya. Kemudian Sam'un bilang ke istrinya, Sam'un ini adalah hamba Allah, wali Allah. Jadi siapapun tidak bisa mengalahkan Sam'un kecuali rambutnya Sam'un. Mendengar cerita seperti itu, maka suatu ketika Sam'un ini tidur ya, rambutnya Sam'un yang panjang itu dipotong oleh istrinya ya. Setelah dipotong, rambutnya ini diikatkan pada tangan dan kakinya Sam'un. Ketika Sam'un bangun, Sam'un sudah tidak punya kekuatan apa-apa ya, tidak berdaya. Nah, ketika tidak mempunyai kekuatan itu, istrinya Sam'un bilang ke orang-orang kafir bahwa Sam'un sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Akhirnya orang kafir ini berbondong-bondong menemui Sam'un. Sam'un dikeluarkan dari rumah ya, digantung ya, disiksa ya, telinganya dipotong, matanya diambil, bibirnya dipotong, lidahnya dipotong, tangan kakinya dipotong. Akhirnya Sam'un berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan rumah yang dibuat untuk penyiksaan Sam'un ini Engkau robohkan ya Allah. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi rumah yang dibuat untuk menyiksa Sam'un ini roboh. Akhirnya orang-orang kafir dan istrinya Sam'un itu tertimbun di situ, akhirnya meninggal dunia. Setelah itu tangannya Sam'un, kakinya Sam'un, matanya Sam'un, terus bibirnya Sam'un, lidahnya Sam'un, telinganya Sam'un itu kembali utuh lagi seperti semula. Setelah itu Sam'un beribadah sholat selama 83 tahun. Jadi doa itu sangat ya dianjurkan oleh Islam ya. Hadirin yang berbahagia, kemudian
Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Ya. Jadi ada ulama mengatakan Lailatul Qadar itu turunnya itu 10 hari terakhir pada tanggal-tanggal ganjil. Seperti tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 27 dan 29 Ramadan. Ada yang mengatakan awal Ramadan. Jadi kalau ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu kita istiqomah, rajin sholat, baca Al-Quran, zikir, baca sholawat, pasti bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang ketemu Lailatul Qadar itu gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya perilaku mereka itu lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelum Ramadan dia membuka aurat, setelah Ramadan dia menutup aurat. Sebelum Ramadan dia malas sholat, setelah Ramadan dia rajin sholat. Ya. Itulah dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.